Selamat malam, salam jumpa kembali. Kita berjumpa kembali melalui sarana internet yang dipancarkan dari daerah saya yang kecil, dari Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Saya hambanya Reverend Darmes Samaliwu SE, dipercayakan Tuhan untuk melayani di satu tempat. Dan hari ini kembali kita berjumpa, kembali kita bersua kembali dengan satu misi, memberitakan kebenaran firman Allah. Kita wajib merebut teritorial iblis dengan memakai baju sirah, perlengkapan senjata Allah, yaitu firman Allah yang hidup ini. Sebab itu saudara, sangat diharapkan, Tuhan sangat mengharapkan saudara. Pertama, perkenanan Tuhan dalam hidup saudara. Dan kedua, kuasa Roh Kudus urapan menyertai saudara. Tanpa itu, maka pelayanan saudara dan saya hampa, kering, dan tiada arti di hadapan Tuhan. Hari ini, baiklah kita akan menyambut firman Allah. Bukakanlah hati saudara, bukalah pintu hati saudara secara legal, secara open, full open. Biarlah Tuhan yang datang berbicara melalui firman Tuhan pada malam ini. Bapa di surga, Tuhan atas perintah, atas instruksi, atas komando Panglima Laskar Injil Kerajaan Surga Yesus Kristus melalui Roh Kudus-Mu, Tuhan. Hari ini hambamu sebagai utusan Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman Allah harus disampaikan secara kontinu, masif, dan tidak ada rasa keraguan. In Jesus name, in Jesus name. Anasir, kuasa kegelapan iblis, hai Dajjal, hai iblis, engkau tidak mempunyai otoritas. Engkau tidak diberikan wewenang untuk mengganggu kami, hamba-hamba Tuhan, dalam memberitakan kebenaran firman Allah. In Jesus name. Sekali lagi Tuhan, biarlah namamu dimuliakan, namamu ditinggikan, namamu dimasukkan di rumah Tuhan, namamu disampaikan, diberitakan di puncak gunung Sion, yaitu menjelang kedatanganmu yang kedua kali. In Jesus name. Amin, amin, amin. Selamat malam. Hari ini Jumat, hari Jumat, Friday, date May 3rd 2022. Hari ini hari Jumat tanggal 3 Mei 2022. Saya hadir kembali di hadapan saudara secara kontinu, secara maraton. Saya harus beritakan firman Allah sampai berakhir hidup ini. Saudara dan saya diberikan kesempatan dan waktu untuk kita berkarya. Kita bekerja selagi masih ada kesempatan. Pandanglah di sekeliling saudara dan saya. Ladang sudah menguning. Tuhan mencari pekerja-pekerja yang benar-benar dengan segenap hati, dengan tulus ikhlas, tanpa bersyarat. Sipku kapak sudah tersedia. Pada akar pohon yang tidak menghasilkan buah, dan pasti akan ditebangnya. Dalam konteks ini, kegiatan ini adalah Yohanes, bercerita tentang Yohanes Pembaptis, membaptis
di sungai Yordan. Ada orang-orang Saduki, orang-orang Farisi datang menyerahkan diri. Dengan penuh urapan Yohanes menengking mereka dan berkata, "Hai ular beludak." Hari ini firman Allah tidak memberikan label kepada saudara sebagai ular beludak, tapi Tuhan mengasihi saudara. Dengan lawatan Tuhan secara berskala kontinu harus digas full. Teritorial iblis harus dipatahkan. Teritorial iblis harus diobrak-abrik, karena itu kehendak Tuhan. Saudara dan saya adalah laskar Kristus sudah menyala. Api Pantekosta sudah bernyala. Firman Tuhan secara kontinu saya umpan tinggi-tinggi. Firman Tuhan saya umpan tinggi-tinggi melambung. Lantas dengan lompatan ilahi saya smash. Dan bola itu jatuh di area lawan. Dan bola itu tidak bisa terjangkau. Begitulah analogi firman Tuhan pada malam ini. Allah akan menyertai saudara. Allah akan menguduskan saudara. Berikanlah dirimu, serahkanlah dirimu pada malam ini dan seterusnya. Dalam keadaan apapun, dalam bagaimanapun situasi dan kondisi yang tidak menguntungkan saudara dan saya, berdirilah di hadapan Tuhan. Maka Dia akan mengurapimu dan menguluskanmu. Dan engkau berlayak, diberikan cap, diberikan tanda sebagai pekerja di ladang Tuhan. Orang yang bekerja pasti ada upahnya. Engkau bekerja, Tuhan, kita melayani Tuhan secara kasat mata. Tidak ada bayaran yang kita terima. Tetapi nanti di suatu saat hidup yang akan datang, bayaran itu, upah kita, jerihlah saudara dan saya, akan tertulis dalam buku kehidupan. Register Tuhan akan dibukakan oleh Tuhan sendiri. Dan Tuhan membacakan di hadapannya tentang kehidupan kita selagi kita masih ada di bumi ini. Haleluya. Karena itu saudara dan saya, sekali lagi, waktu dan kesempatan, pintu kemurahan Tuhan masih terbuka. Haleluya. Saya akan angkat dan saya akan bacakan pada saudara yang saya angkat dalam Injil Matius pasal 3 ayat 10 dan 12. Yohanes memberitakan dalam Injil Matius pasal 3 ayat 2. Ia ucapkan Yohanes Pembaptis ucapkan pada saudara dan saya pada malam ini, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Adakah engkau menyambut ajakan Tuhan melalui Rasul Yohanes Pembaptis para saudara? Baiklah kita bertobat, baiklah kita meninggalkan segala jalan kita, segala trik-trik kita yang kita mainkan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus mengetahui segala isi hati saudara dan saya, segala pikiran saudara dan saya. Baiklah, biarlah Roh Kudus, sensor Tuhan, main kita, pikiran kita dikuasai oleh Tuhan, tembus dari ke dalam mata batin saudara dan saya. Haleluya. Saya akan bacakan
Di ayat yang ke-10 ini berbicara tentang kapak sudah tersedia. Setiap pohon yang tidak berbuah pasti ditebang. Allah sendiri akan bekerja sedemikian rupa. Allah melakukan pekerjaannya secara ilahi. Dan penghakiman itu dimulai dari rumah Tuhan, saudara dan saya. Bersiap-siap kita akan dikoreksi. Bersiap-siap kita akan ditegur. Bersiap-siap kita akan diseleksi. Allah menyeleksi saudara dan saya. Itulah cara Tuhan untuk menyeleksi para pekerja, para anak-anak Tuhan yang mengasihi, yang cinta akan Tuhan. Saya bacakan. Kapak sudah tersedia. Pada akar pohon dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Kita garis bawahi. Kapak sudah tersedia. Pada akar pohon, setiap pohon yang tidak menghasilkan buah pasti diapker, pasti ditebang oleh Tuhan. Ya dan amin, perkataan Tuhan sendiri. Dia tidak bermain-main, dia tidak fair. Dia berkata ya dan amin, A1+ sahih. Yes. Berbicara tentang pohon, kita teringat pohon kehidupan yang ada di Taman Eden. Sebelum manusia melakukan pelanggaran, sebelum manusia mengadakan kudeta kepada Tuhan, sebelum manusia melakukan pelanggaran, ketidaktaatan kepada Yang Maha Kuasa, pohon itu begitu menyenangkan dua insan manusia sejoli, nenek moyang kita Adam dan Hawa. Tapi dengan hadirnya iblis masuk, iblis menyusup ke taman yang indah itu, yang ditinggali oleh nenek moyang kita Adam dan Hawa. Dan iblis melakukan aksinya, dan dia membujuk manusia itu sehingga manusia jatuh dalam pelukan dosa, jatuh dalam lumpur dosa. Haleluya. Saudara dan saya sangat berbahaya dalam pelayanan kita kepada Tuhan, dalam mengiring Tuhan. Seringkali kita tidak sadari bahwa iblis sanggup menyusup pertahanan saudara. Sebab itu dibutuhkan, diminta oleh Tuhan sendiri, supaya kita selalu hidup dalam perkenanan Tuhan dan dipenuhi dengan Roh Kudus. Apalah arti sebuah jabatan yang engkau miliki? Engkau sebagai gembala sidang yang besar, engkau sebagai ketua agama, kepala agama, tapi engkau tidak berkenan kepada, tapi engkau tidak melakukan ketetapan Tuhan. Tuhan pada malam ini membutuhkan, merindukan kita untuk berketetapan, mengasihi hidup benar. Jangan sampai kita masuk dalam kategori akar pohon yang akan ditebang karena tidak menghasilkan buah kasih yang tak berkesudahan, kasih yang tak bersyarat. Saudara dan saya, apalah artinya kehebatanmu dalam pelayananmu, apalah artinya kekayaan yang engkau miliki, apalah artinya segala yang engkau miliki, tapi kalau kasih tidak ada, saudara dan saya digambarkan seperti gong yang gemericing. Kosong, zero, nol, amsiong. Haleluya, haleluya. Dijauhkan Tuhan pada malam ini, saudara dan saya. Iblis merasuk, iblis menyusup ke taman itu, dan di dalam taman itu, di tengah-tengah taman itu ada pohon. Di sini diceritakan tentang pohon anggur yang benar. Yesus menggambarkan dirinya, Yesus menganalogikan dirinya bahwa dia adalah pokok anggur yang benar. Dan saudara dan saya adalah carang-carangnya yang diwajibkan untuk berbuah. Jika saudara berbuah, jika saudara hidup sehat, jika murni rohanimu sehat, maka Tuhan sendiri akan membersihkannya dengan penuh kelembutan, dengan penuh kasih,
dengan penuh sukacita, dengan penuh damai sentosa daripada Yesus. Sebab itu izinkanlah Tuhan untuk menjamah saudara, izinkanlah Tuhan untuk mengoreksi saudara, izinkanlah Tuhan untuk memberikan warning yang terukur, peringatan yang penuh kasih, penuh kelembutan. Yesus Kristus, junjungan saudara, dambaan semua orang. Yesus Kristus, juru selamat saudara dan saya, Raja di atas segala raja, singa dari Yehuda, pokok anggur yang benar, air kehidupan, roti kehidupan, batu, gunung batu, kota benteng pertahanan. Haleluya, dialah Yesus Kristus namanya. He is the Lord. He is the King of Kings. The way of our life. Dia adalah kehidupan semua, kehidupan manusia di bumi ini. Kita ke ayatnya yang ke-12. Dia berbicara tentang penampih di ayatnya yang ke-12 ini. Di ayatnya yang ke-10, Injil Matius pasal 3 ayat 10, dia berbicara tentang pohon, akar, kapak sebagai tool untuk mengoreksi pohon yang untuk dikerjakan dengan melalui kapak pohon yang tidak menghasilkan buah. Dan kapak itu menjadi sarana Tuhan untuk membasmi, untuk memotong ranting-ranting pohon yang tidak berbuah. Saudara dan saya, bersiap-siaplah, engkau akan dipotongnya dengan kapak. Kapak berbicara tentang penghukuman bagi orang yang tidak benar kepada Yesus Kristus. Ayat 12, alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Ada tempat khusus. Jerami yang kosong itu dengan sendirinya terisolasi, dengan sendirinya tidak masuk dalam kategori untuk dinilai. Sebab itu saudara, baiklah kita menjadi benih, baiklah kita menjadi orang yang berkenan kepada Dia. Alat penampi itu, saya pernah melihat alat penampi di desa yang kita kenal dengan bahasa nyiru itu, benih itu, padi itu digoncang, naik turun. Dan yang ringan akan terbang sendirinya. Begitu juga analogi pada malam ini. Allah sedang menampi saudara dan saya. Dia sedang bekerja menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, saudara dan saya. Waspada, haleluya. Tinggalkan segala jalan-jalan kita yang salah. Baiklah kita menjauhi diri dari perbuatan aib, noda dan celah. Tinggalkan malam ini, bertobat. Pintu kemurahan masih terbuka. Dia bukan Allah yang kejam, dia bukan Allah serba sekalian alam ini yang biadab, dia bukan oknum, dia bukan Tuhan yang keji kepada saudara. Tapi jangan buat dia keji terhadap saudara. Akibat engkau dengan sengaja melakukan pelanggaran, tidak mau bertobat, tidak mau menyadari dirinya, lupa segala-galanya. Sangat berbahaya, sangat ironis. Orang-orang yang demikian akan berakhir dengan penyesalan, akan berakhir secara tragis yang mengenaskan. Saudara dan saya, dijauhkanlah Tuhan kiranya
hidup kita berakhir dengan penderitaan, berakhir dengan penyesalan, sudah tiada arti lagi. Iblis bekerja sedemikian rupa untuk menumbangkan orang-orang percaya, orang-orang saleh. Saudara dan saya adalah target daripada iblis. Tapi jika kita berkenan, hidup perkenanan Tuhan dalam hidup kita, saya katakan selalu, jika kita berkenan kepada Tuhan, jika hidup kita mau dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus, maka iblis tidak sanggup, tidak mampu menyusup. Dia tidak mampu menumbangkan saudara dan saudara. Tidak mampu dia buat saudara tergeletak. Tapi bersama Tuhan kita lakukan perkara-perkara besar dan dahsyat. Bersama Tuhan. Kamu tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Karena itu, kasihilah dia dengan segenap hatimu. Ada beberapa orang, rekan-rekan hamba Tuhan, dengan penuh kerendahan hati, saya memohon bantuan untuk pembangunan rumah renovasi, rumah ibadah yang akan saya pakai. Secara kasat mata mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang diberkati, para pengusaha yang diberkati. Tetapi sedikit pun mereka tidak teriming-iming untuk mengambil bagian dalam pelayanan itu. Ironis, sangat-sangat. Bukankah itu titipan Tuhan? Saudara dan saya, ketika saudara, waktunya panggilan ilahi kepada saudara dan saya. Saya katakan malam ini engkau tidak bawa 1 sen pun, sedikit pun harta yang engkau kejar selama di dunia ini, engkau tidak bisa berhak membawanya. Dalam Injil Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31, orang kaya yang bodoh, orang kaya yang tidak peduli sesamanya, yang tidak peduli dengan Tuhan, akhir dari hidupnya menyesal, tapi arti penyesalan sudah terlambat. Saya analogikan kereta senja meninggalkan dia. Sayonara, selamat tinggal, bye bye. Dan itu tidak ada arti. Orang kaya ini berseru kepada Bapak Abraham, meminta sesuatu, mengajukan permohonan tentang masih ada keluarga di bumi ini yang belum mengenal Tuhan. Janganlah mereka datang di sini. Cukuplah aku yang jadi korban karena kebodohanku, karena aku tidak mau dipimpin, karena aku tidak peduli dengan Tuhan. Malam ini saudara dan saya, jangan engkau masuk dalam kategori seperti orang kaya ini. Kasihan deh lu, kasihan. Saya harus menangis di hadapan Tuhan. Saya mengajarkan kepada anak dan istri saya, saya tidak punya hak, power, saya tidak punya kuasa untuk menyelamatkan saudara, ada keluargaku ini. Saya bilang masing-masing mencari keselamatan, masing-masing mencari jalan ke surga. Kita berusaha sedemikian rupa. Sebab itu dengan kontinu saya melayani Tuhan, apapun pertaruhannya, apapun. Karena cuma hidup 1 kali dan mati 1 kali. Berbahagialah yang mati karena Tuhan, karena nama Tuhan. Harta sedikit pun engkau tidak teriming-iming untuk membantu pelayanan Tuhan. 200.000, 300.000, apalah arti itu saudara? Tidak ada arti. Tapi jika engkau persembahkan buat Tuhan, buat pelayanan pekerjaan Tuhan, buat kemuliaan Tuhan, pasti akan tertulis dalam buku register Tuhan. Jangankan uang saudara, air putih segelas saja, ketika engkau berikan dengan sukacita, dengan sukarela, apa adanya, ketulusan, kepolosan, saudara persembahkan kepada hamba-hamba Tuhan, kepada orang-orang di sekitar saudara yang membutuhkan air putih itu. Bukankah itu semua tertulis dalam buku kehidupan?
Adakah engkau meragukan Tuhan dalam hidupmu? Adakah engkau menyaksikan? Adakah engkau kurang percaya kepada Tuhan? Selama hidup ini, selama hayat di kandung badan, saya akan tetap melayani Tuhan apapun. Saudara dan saya pada malam ini, baiklah engkau terpancing, terprovokasi dengan perkataan firman Tuhan pada malam ini. Allah sangat cinta saudara dan saya. Saat ini saya melihat fenomena terjadi hamba-hamba Tuhan secara khusus dari GPDI, yang mereka pikirkan bagaimana mendapat sarjana teologi, SS. Mereka berusaha sedemikian rupa dengan cara yang halal, dengan cara yang ilegal. Apa arti semua itu? Hanya memikirkan bagaimana mempunyai jemaat besar, bagaimana mempunyai gereja yang mewah. Hari ini engkau bertobat, hari ini datanglah kepada Tuhan, berdoalah, minta pengampunan. Yang engkau butuh dalam hidup saudara, perkenanan dan urapan Tuhan Roh Kudus, sehingga pelayananmu menyala-nyala, pelayananmu dahsyat, pelayananmu menggoncangkan dunia dan menakjubkan. Kita ditugaskan untuk meluluhlantahkan, mematahkan langkah iblis yang merajalela. Sebab itu saudara, kuatkanlah tim untuk berjalan di lembah dunia yang fana ini. Ancaman, tekanan, aniaya, persekusi, hoax, fitnah, dan sebagainya berada di hadapan saudara. Tapi kalau Tuhan di pihak kita sedikit pun, kita tidak takut, kita tidak gentar, kita tidak menghindar, tidak melari dari kenyataan. Jangan lari dari kenyataan hidup ini. Baiklah, kita menuju ke part 2. Mari kita bandingkan ucapan Yesus tentang pokok anggur itu. Kita baca dalam Injil Matius pasalnya, dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-15 ayat 5 dan 6. Yesus menggambarkan dirinya pokok anggur yang benar, dan saudara adalah carang-carangnya. Tapi saudara bukan carang-carangnya, tapi saudara dan saya adalah pekerjanya. Saudara berhak mendapat upah. Saudara berhak terdaftar dalam register Tuhan. Saudara berhak untuk dikatakan pekerjanya, yang maha kuasa junjungan saudara dan saya, Yesus Kristus. Yesus menggambarkan dirinya, akulah pokok anggur yang benar. Anggur berbicara, anggur itu buah yang manis. Anggur tidak berbiji yang menghalangi kita makan. Anggur itu sedap, rasanya manis. Saya selalu makan anggur yang hitam. Di Indonesia saya tidak melihat anggur yang hitam, tapi di luar negeri saya suka membeli anggur yang hitam. Warnanya hitam manis. Anggur itu konon cerita berasal dari negeri Israel, dari tanah Israel, tanah perjanjian. Anggur itu manis rasanya, dan dia berbuah setiap musim. Saudara dan saya diwajibkan kita berbuah bagaikan anggur, buah anggur. Dan Tuhan sendiri adalah pohon. Dia sendiri adalah pengusahanya. Saudara adalah pekerja. Dan bisa kita masuk dalam kategori juga buah anggur yang benar. Buah anggur yang menjadi berkat bagi orang banyak. Buah anggur yang membuat orang kenyang, membuat orang terpesona. Akibat karena manis, perangai manis, karakter manis, karakter ilahi. Anggur
anggur buah yang manis. Dan Yesus menganalogikan dirinya adalah pokok anggur yang benar. Saya bacakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-ranting. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Memang saudara dan saya, kita harus akui bahwa tanpa Tuhan saudara dan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya katakan amin, saudara juga katakan amin. Kita rapuh, kita tidak berdaya. Tapi kalau kita berada pada pokok anggur yang benar itu, Yesus Kristus, maka saudara dan saya dapat melakukan perkara-perkara besar dan dahsyat. Dapat melakukan sesuatu yang mencengangkan, menggoncangkan dunia, menggoncangkan kuasa kegelapan, menyusup ke teritorial iblis. Iblis harus dipatahkan, iblis harus tumbang, iblis harus hancur berkeping-keping, iblis harus tidak mempunyai pengaruh sedikit pun. Iblis, biarlah dia menjadikan bagaikan singa yang ompong. Iblis, semoga kita dapat hancurkan, patahkan dengan Roh Kudus bersama Tuhan. Saudara melakukan perkara-perkara yang besar dan dahsyat. Haleluya. Penginjilan kita harus penginjilan dengan api. Penginjilan kita dengan penginjilan dengan dahsyat. Penginjilan yang diurapi oleh Tuhan. Penginjilan yang tidak gentar. Penginjilan kita yang bermaksud, mempunyai niat yang murni, yang baik, yang tulus kepada Tuhan. Dan Tuhan sangat menghargai saudara dan saya. Haleluya, haleluya, haleluya. Praise the Lord. Praise the Lord, haleluya. Ayat 6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam laut, ke dalam api, lalu dibakar. Barang siapa yang tidak tinggal di luar, keluar, dibuah, dia kita bagikan. Hati-hati saudara. Ranting yang tidak berbuah, ranting yang kering, ranting yang tidak enak dilihat, yang tidak menyegarkan, yang tidak segar dipandang, yang menjadi benalu, menjadi buah bibir, menjadi cemoohan. Saudara siap-siap, bersiap-siaplah untuk dibakar, dibuang ke dalam lautan api. Apalah artimu hidup saudara yang kering rentan itu? Kering, tidak menyegarkan, tidak menyegarkan. Orang memandang kita di sekitar kita tidak menyegarkan, karena hidup kita tidak benar, karena hidup kita pelit bin kikir, karena hidup kita egois, karena hidup kita ingin mementingkan diri sendiri. Pada rekan-rekan hamba Tuhan yang ingin datang berkunjung ke rumah saya, dengan senang hati saya akan berusaha menjamu saudara. Tapi jika saya juga berkunjung ke sidang saudara yang mendengarkan tausiah pada malam ini, saudara, sambutlah aku sebagai hamba Tuhan, rekan sekerja di ladang Tuhan. Haleluya, haleluya. Baik, kita lari. Kita buka dalam 2 Petrus pasal 3 ayatnya yang 15. Dikonfirmasikan dalam Injil Matius pasal 3 ayat 2 ini. Didukung oleh 2 Petrus pasal 3 ayat 15. Bertobatlah, karena kerajaan Allah sudah dekat. Kata Injil Matius pasal 3 ayat 2 ini, saudara, di mana Rasul Yohanes berseru, bertobatlah karena kerajaan surga. Sedangkan di ayat 2 Petrus pasal 3 ayat 15 itu, kita baca ayatnya, saudara. Saya bacakan ayatnya dalam nama Yesus. Ayatnya yang ke-15. Dalam 2 Petrus pasal 3 ayat ke-15. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Anggaplah bonus saudara dan saya.
untuk kita mencari kesempatan itu, kita bertobat, kembali kepada Tuhan firman Allah, kembali kepada firman Allah. Cintailah Tuhan dengan segenap hatimu, maka Dia akan menyayangi saudara, Dia akan peduli saudara dan saya. Roti dan airmu akan diberkati, berbakti soal utama. Roti dan airmu, segala penyakitmu dilalukan. Saya katakan amin, saudara juga harus katakan amin. Kita sepakat, sehat, berkata amin. Haleluya, haleluya. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih telah menulis kepada kita menurut hikmat dikurniakan kepadanya. Petrus menulis kepada saudara dan saya pada dalam 2 Petrus pasal 3 ini ayat 15. Dia memberikan contoh kepada rekan sekerjanya, yaitu Rasul Paulus. Dia melihat Paulus, pintu kemurahan daripada Tuhan masih terbuka bagi dia, sehingga dia bertobat, menerima dan menjadi pelayan Tuhan. Saudara dan saya diberikan juga kesempatan untuk melayani Tuhan, diberikan waktu Tuhan untuk melayani Dia. Adakah engkau menyanyiakan waktu dan kesempatan itu? Adakah engkau bermasa bodoh? Adakah cuma engkau memikirkan dunia ini? Apa arti dunia ini? Semu adanya, manisnya hanya di bibir, tapi manis Yesus Kristus, kelembutan dan kasih-Nya untuk selama-lamanya pada waktu hidup yang akan datang. Forever and ever, untuk selama-lamanya. Tuhan saudara dan saya, Dia adalah omnipresent di mana saja Dia berada. Dia dapat menjangkau saudara, tidak ada yang terselubung, tidak ada yang tersembunyi. Omnipresent, Dia mendengar, Dia maha mengetahui, Dia maha mendengar segala seruan, rintihan jiwamu. Tapi baiklah, perbaikilah dirimu, sehingga saudara dan saya berlayak menjadi anak-anak Tuhan, menjadi anak-anak pilihan, menjadi ranting-ranting yang menghasilkan buah. Haleluya. Yang sakit, hamba Tuhan, hai hamba Tuhan yang sakit, kalau engkau berdoa tidak sembuh-sembuh, malam ini saya katakan berarti perlu saudara mengoreksi diri ini. Perlu saudara merenungkan apa gerangan, perbuatan apakah yang saya telah lakukan sehingga tulah penyakit ini tidak sembuh. Yang mengalami masalah dalam rumah tangga, adakah engkau melakukan satu kesalahan yang fatal? Adakah engkau bermain-main dengan dosa, bergelimang dengan lumpur dosa, aib, mempermalukan nama Tuhan, bahkan tidak lebih menduka citakan hati Tuhan Yesus? Haleluya, haleluya, haleluya. Praise the Lord, haleluya, haleluya. Tuhan begitu sabar terhadap saudara dan saya. Tuhan penuh kelembutan, Tuhan penuh kasih. Tuhan cinta saudara. Kalau Tuhan kita, Tuhan yang pendusta, Tuhan mati, saya yang lebih dulu merobek-robek ini kitab suci ini. Untuk apa saya percaya jika tidak ada kebenaran? Tetapi saya yakinkan dengan segenap hatiku bahwa firman Allah, ya dan amin, perkataan Allah sendiri. Yohanes 1 ayat 1. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataannya tinggal untuk selama-lamanya. Sehelai rambut saudara dan saya tidak akan gugur tanpa izin, tanpa restu, tanpa sepengetahuan Allah yang Maha Kuasa di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudusnya itu. Haleluya, haleluya, haleluya. Praise the Lord, praise the Lord. Ayatnya yang terakhir, part 3.
Saya baca dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6, Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Situ sangat jelas. Kata Yesus, akulah jalan kebenaran dan hidup. Saya bacakan saudara, supaya sangat meyakinkan saudara dan saya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Ini bukan slogan, bukan semboyan semata yang diucapkan oleh Yesus sendiri melalui tulisan Yohanes pasalnya yang 14 ayatnya yang ke-6. Kata Yesus kepadanya. Yesus ini sedang bercakap-cakap dengan murid-muridnya. Di sini saya melihat Thomas. Sepertinya ditujukan kepada Thomas, sang murid yang kurang percaya tentang kebangkitan Yesus, dan Tuhan memberikan pernyataan untuk meyakinkan dia. Thomas, kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. I'm the way, I'm the right. Satu perkataan, satu ucapan Yesus yang penuh kuasa. Ucapan Yesus yang membuat kita terpesona. Berarti saudara dan saya tidak salah memilih. Memang karena kita adalah pilihannya. Orang-orang pilihan saudara dan saya. Jangan tinggalkan Tuhan lagi. Engkau jangan bermain-main dengan dosa. Waspada. Iblis sedang meruntuhkan, berjalan bengong-ngong seperti singa yang hendak menerkam saudara dan saya. Ada banyak pendeta-pendeta, anak-anak Tuhan, pergi meninggalkan Tuhan, menjual alias menjual Tuhan for second time, untuk kedua kalinya. Sangat-sangat kebodohan yang luar biasa, fatal. Dalam nama Yesus, pendengar pada malam ini, engkau sudah dengarkan firman Tuhan. Di luar Tuhan binasa. Tidak ada jalan keselamatan di luar Yesus Kristus. Yesus Kristus dialah kebenaran dan hidup. Dia bukan oknum yang tidak berdaya, tapi dia Allah. Serba sekalian alam ini, omnipresent. Dari segala arah dia berada. Dia mengetahui saudara dan saya. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Apapun yang terjadi, apapun yang saya hadapi, untuk menahan laju saya untuk pergi ke rumah, ke kebun dalam hal pelayanan saya kepada dia. Tidak ada satu setan pun yang dapat menundukkan saya, membuat saya, menakut-nakuti saya. Tidak ada lagi rasa takut. Rasa takut saya sudah putus. Saudara dan saya juga diperlukan. Kita harus berani, kita harus melawan, kita harus pakai senjata Allah itu. Haleluya. Firman Allah bermata dua yang saudara pegang. Pedang Goliat yang dipakai oleh Daud, milik Goliat, dan pedang itu membuat Goliat tragis hidupnya. Senjata makan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sedangkan di dalam Kisah Rasul pasalnya yang ke 4 ayat 12. Kisah Rasul 14 ayat 6, ayat 4. 14. Kisah Rasul pasal 4, saudara. Maaf, saudara. Ayat 12. Dan keselamatan tidak ada dalam dia pun selain yang juga selain di dalam dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberitakan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saya selalu mengikuti channel YouTube, dan banyak orang bertobat, banyak memberikan kesaksian bagaimana
Yesus Allah melawat orang-orang yang dulunya tidak percaya kepada dia, yang dulunya adalah anti-Kristus. Sekarang mereka datang memberikan dirinya untuk menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat mereka. Pegang erat-erat keselamatan itu, saudara-saudara. Jangan tinggal, jangan lepaskan lagi keselamatan itu. Haleluya. Bapa di surga, kemurahan besar dan ajaib, rahmat dan anugerah-Mu selalu menyertai pelayanan kami. Rahmat, bibir kami dipenuhi dengan urapan yang dahsyat. Kuasa yang dahsyat ini, kuasa yang menggoncangkan, menakjubkan. Haleluya. Tuhan menghendaki kami menjadi petarung yang luar biasa, yang dahsyat, yang tidak takut lagi, yang mempunyai urat takut yang putus. Jadikanlah hamba-Mu menjadi penjala, jadikanlah hamba-Mu menjadi juru bicara Tuhan, dan Engkau juga Tuhan. Bagi orang-orang juga Tuhan, Engkau perlengkapi kami dengan Roh Kudus. In Jesus name, berkati mereka yang sakit, Engkau sembuhkan. Di dalam nama Yesus kami patahkan, kami hancurkan penyakit yang mendera orang-orang percaya, saudara-saudara seiman kami Tuhan, rekan-rekan sekerja di ladang Tuhan, segala penyakitnya diangkat, beban itu. In Jesus name, in Jesus name. Juga kami berdoa buat keluarga-keluarga yang hendak bercerai, yang bermasalah. Tuhan, kiranya damai sejahtera. Tuhanlah segala-galanya yang menyatukan anggur baru, menyatukan keluarga ini, in Jesus name. Juga berdoa buat pemerintahan kami Tuhan. Berdoa buat pemimpin negara kami. Mereka adalah wakil-wakil Allah. Dan mereka Tuhan, kuduskan mereka Tuhan. Berkati mereka. Berikan mereka hikmat daripada Tuhan. Berkati keluarga mereka Tuhan, dalam nama-Mu Yesus. Berdoa buat tahun 2024. Kami akan mengadakan pesta demokrasi di negeri ini, di NKRI ini. Kiranya Tuhan damai sejahtera, kiranya belas kasihan terjadi buat negeri ini, sehingga nama-Mu dimuliakan, nama-Mu ditinggikan, in Jesus name. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas ke Pulau Rote Tuhan, kiranya negeri ini kami aman, tentram bersama Tuhan. Kami akan melihat berkat-berkat-Mu mengalir kepada orang-orang benar, kepada hamba-hamba-Mu, kepada orang-orang yang Engkau kasih, in Jesus. Terima kasih. Berdoa buat YouTube, berkati. Berdoa juga Tuhan buat Facebook, berdoa buat Tuhan TikTok, buat Instagram, dan lain sebagainya yang kami tidak sebut. Berdoa, mereka adalah sarana untuk memberitakan kebenaran firman Allah yang hidup. In Jesus name, in Jesus name, ampuni kami, kuduskan kami Tuhan. Biarlah api Kristus menyala, Roh Kudus aktif action, in Jesus name. Amin, 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 amin. Selamat malam saudara dan saya. Jika saudara merasa diberkati video ini, tolong saudara like dan subscribe. Apakah saudara merasa rugi kalau saudara subscribe channel-channel Kristus, channel-channel Kristen? Apakah saudara merasa rugi? Kalau merasa rugi, biarlah Tuhan yang menjadi saksi saudara, menjadi hakim antara kami apologet Kristen, antara kami pengkhotbah, gembala-gembala yang menyiarkan secara di channel YouTube. Kalau saudara merasa berat, merasa merasa tidak mau, tidak mengapa, biarlah Tuhan yang jadi saksi antara saudara dan saya. Saudara tolong di like, di subscribe, berikan komen dan di share Tuhan. Karena kalau saudara subscribe, maka segala khotbah-khotbah yang saya rilis, maka saudara akan memantau dengan gampangnya. Selamat tinggal, selamat malam, sampai jumpa. Nomor HP saya 082 1323 85005. Sekali lagi nomor HP 082 1323 85005. Jika saudara merasa diberkati, saudara mau memberkati saya, silakan minta nomor rekening saya, nomor rekening BRI cabang Kampak Kabupaten Trenggalek. Dengan senang hati, dengan segala syukur, puji Tuhan, alhamdulillah, saya akan ucapkan terima kasih. Selamat malam, bye bye.